Halo semua, kembali lagi bersama saya Febrian Sinambela. Dan pada video pembelajaran kali ini saya akan kembali menjelaskan seputar pajak. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem pajak dan tarif pajak. Sebelumnya saya akan menjelaskan juga prinsip-prinsip pajak itu sendiri. Prinsip pajak ada 4. Yang pertama, prinsip keadilan, lalu prinsip kepastian, prinsip kecocokan atau kelayakan, dan prinsip ekonomi. Nah, yang pertama itu prinsip keadilan. Keadilan vertikal maupun keadilan horizontal dalam pemungutan pajak harus dipenuhi. Prinsip keadilan intinya memperhatikan pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Keadilan horizontal yaitu pembayar pajak dengan kondisi sama atau sejajar akan dikenai beban pajak yang sama. Sementara, keadilan vertikal yaitu ketika pembayar pajak dengan jumlah penghasilan lebih besar akan menanggung beban pajak lebih besar dibanding pembayar pajak dengan penghasilan yang kecil. Yang kedua, prinsip kepastian. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan terdapat kepastian dan jaminan hukum. Prinsip kepastian memberikan kemudahan bagi wajib pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak atau dasar pengenaan pajak, serta segala tata cara dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh wajib pajak dan memudahkan administrasi. Yang ketiga itu adalah prinsip kecocokan atau kelayakan, yaitu pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak serta hendaknya sejalan dengan sistem self-assessment. Artinya, pemerintah mengutamakan serta memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak, sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati dan tulus memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya. Dan yang terakhir itu adalah prinsip ekonomi. Pada saat menetapkan dan memungut pajak, harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus proporsional. Pemerintah akan menerapkan sistem perpajakan yang efektif dan efisien, seperti biaya pemungutan pajak yang rendah. Jangan sampai biaya pemungutan lebih tinggi dari beban pajak yang dikenakan. Oke, sekarang saya akan membahas tentang tarif pajak. Ya, tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab pajak atau WP ya. Besarnya tarif pajak ini dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengelompokan pajak. Satu jenis pajak sebenarnya bisa dikelompokkan dalam lebih dari satu kelompok pajak tertentu. Pengelompokan pajak ini tergantung pada dasar pengelompokannya. Pengelompokan pajak bisa berdasarkan 3 hal, yaitu golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang ketiga hal ini. Yang pertama, pajak berdasarkan golongan. Pajak yang dikelompokkan berdasarkan golongan dibelah lagi menjadi 2 macam, yakni pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh WP atau wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua itu pajak tidak langsung. Adapun pajak tidak langsung kebalikan dari pajak langsung, yaitu bisa dibebankan ke pihak lain. Contohnya pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak berdasarkan sifat. Ini yang kedua ya. Pajak juga dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yakni pajak subjektif dan pajak objektif, seperti yang saya terangkan di video sebelumnya ya. Sekarang saya akan menerangkan kembali agar lebih jelas. Yaitu pajak subjektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan kondisi WP atau wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan atau PPh. Pajak objektif, sedangkan pajak objektif memiliki arti sebaliknya. Pajak ini dipungut berdasarkan keadaan objek pajak. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan PBB. Lalu, pajak berdasarkan lembaga pemungutnya.
Pajak dikelompokkan pula berdasarkan lembaga yang memungut pajak, yaitu pajak pusat. Seperti namanya, pajak pusat adalah pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat dan uang pajaknya dipakai untuk biaya pengeluaran atau biaya rumah tangga negara. Contohnya, PPN, PPNBM, PPH, dan materai. Lalu pajak daerah. Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai anggaran pengeluaran rumah tangga daerah. Pajak daerah ini biasa disebut PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis-jenis tarif pajak. Ada beberapa jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif yang berbeda. Oke, yang pertama itu tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap pengenaan pajak. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah PPN yang persentasenya 10% dan PBB dengan tarif 0,5%. Lalu tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap atau yang nama lainnya tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya atau tidak berubah-ubah ya. Tarif pajak tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya, bea materai dengan nilai 3.000 dan 6.000 rupiah. Lalu tarif pajak progresif. Jenis tarif pajak progresif ini, persentase tarifnya semakin besar mengikuti besaran nilai objek yang dikenai pajak. Artinya, semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Tarif pajak progresif ini dipecah lagi menjadi 3, yaitu tarif progresif, tarif pajak progresif tetap, dan tarif progresif degresif. Nah, tarif progresif adalah jenis tarif progresif yang dikenaikan persentasenya semakin besar atau persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Lalu tarif pajak progresif tetap. Tarif progresif tetap adalah jenis tarif progresif yang dikenaikan persentasenya tetap. Yang terakhir itu tarif progresif degresif. Tarif progresif degresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun. Lalu tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif ini kebalikan dari tarif pajak progresif. Tarif pajak degresif adalah nilai persentasenya semakin kecil jika nilai objek yang dikenai pajak semakin besar. Lalu tarif pajak ad valorem. Tarif pajak ad valorem adalah tarif dengan persentase khusus yang dikenakan pada harga suatu barang. Dan yang terakhir adalah tarif pajak spesifik. Seperti namanya, tarif pajak spesifik adalah tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang atau jenis barang tertentu. Oke, mungkin sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata atau kalimat yang berbelit-belit, mohon dimaafkan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.